satu roket Iran saja sudah mampu melumpuhkan Israel. Apa yang terjadi ketika 100 diluncurkan sekaligus? Pertahanan Iron Dome nyaris runtuh. Kota-kota suci berubah jadi puing. Harga minyak melambung. Ekonomi dunia gemetar. Dan di tengah semuanya, satu pertanyaan mengguncang para pemimpin dunia. Apakah ini awal dari Perang Dunia Ketiga? Inilah laporan investigatif paling mendalam tentang konflik Iran-Israel 2025. Mari baca shalawat Nabi Muhammad SAW sejenak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena di dalam badai dunia, hanya rahmat Nabi yang bisa meneduhkan hati. Baca sampai habis, karena yang terjadi hari ini bukan hanya sejarah. Ini adalah peringatan keras untuk dunia yang sedang lupa diri. Gempuran rudal Iran guncang Israel. Pertahanan lumpuh, kota besar terbakar, dunia siaga perang. Tel Aviv, 25 Juni 2025. Israel diguncang oleh gelombang serangan rudal balistik dan hipersonik paling dahsyat sepanjang sejarah konfliknya dengan Iran. Dalam waktu kurang dari 72 jam, lebih dari 300 rudal menghantam kota-kota besar seperti Tel Aviv, Haifa, dan Ramat Gan, mengubah kawasan metropolitan menjadi zona perang. Sementara sistem pertahanan Israel seperti Iron Dome dan Arrow 3 kewalahan, rudal-rudal mutakhir seperti Shahab 3, Sejil 3, dan Fatah 1 milik Iran menghancurkan pusat komando, bandara, dan fasilitas intelijen. Situasi darurat nasional diberlakukan, ribuan warga bersembunyi di bunker bawah tanah, dan Bandara Internasional Ben Gurion ditutup tanpa batas waktu. Dunia memandang dengan cemas. Apakah ini awal dari perang regional terbuka? Iran meluncurkan lebih dari 150 rudal balistik secara simultan ke arah wilayah Israel Tengah dan Utara. Laporan darurat dari Tel Aviv dan Yerusalem menyebutkan bunyi sirene yang tak henti-hentinya selama lebih dari 4 jam. Langit kota-kota Israel dipenuhi dengan jejak asap rudal, kilatan cahaya pencegat dari Iron Dome, dan ledakan-ledakan di kejauhan. Jenis-jenis rudal yang digunakan yaitu Shahab 3 untuk submunisi di ketinggian, Sejil 3 dengan teknologi anti-radar, dan Fatah 1, rudal hipersonik. Menurut laporan Al Jazeera dan The Times of Israel, serangan ini tidak hanya menghancurkan infrastruktur fisik, tetapi juga mengguncang psikologis warga sipil. Lebih dari 1,2 juta penduduk diminta berlindung di tempat penampungan bawah tanah di seluruh Israel Tengah. Skala eskalasi yang belum pernah terjadi. Yang membedakan serangan kali ini dari serangan-serangan sebelumnya adalah skala simultan. Ratusan rudal dalam waktu bersamaan menyulitkan sistem pertahanan untuk bereaksi cepat. Jenis rudal: Iran menggunakan persenjataan canggih yang belum pernah mereka pakai di medan perang secara terbuka sebelumnya. Tujuan strategis: Iran secara terang-terangan menyerang infrastruktur militer dan simbol kekuasaan Israel, termasuk markas komando militer, kantor media nasional Channel 14, bandara militer Negev, sistem radar utama di selatan. Peran teknologi dan satelit dalam perang modern. Analis pertahanan dari Jane's Defense Weekly menyatakan bahwa keberhasilan serangan Iran tidak lepas dari penggunaan teknologi navigasi berbasis satelit atau GNSS, UAV pengintai, serta kemungkinan kolaborasi dengan sistem pengacau elektronik untuk mengaburkan radar Israel. Hal ini menjelaskan mengapa Iron Dome dan Arrow 3 gagal mencegat sebagian besar rudal baru. Reaksi nasionalis dan gelombang kemarahan. Di tengah guncangan fisik dan mental, muncul pula gelombang protes terhadap pemerintahan Netanyahu yang dianggap gagal mengantisipasi skenario rudal hipersonik dan kelengahan dalam membangun sistem pertahanan multidimensi. Iron Dome tak lagi cukup, kita perlu solusi untuk perang abad ke-21, bukan sistem abad lalu. Seruan demonstran di lapangan Rabin, Tel Aviv. Gelombang internasional, dari kutukan hingga peringatan terbuka.
Pecahnya perang rudal besar-besaran antara Iran dan Israel telah mengguncang poros diplomasi dunia. Negara-negara besar kini tidak lagi bisa berdiam diri. Dewan Keamanan PBB menggelar sidang darurat selama 3 hari berturut-turut, menyusul lonjakan ketegangan yang bisa meledakkan kawasan Timur Tengah secara luas. Amerika Serikat, komitmen tanpa perang terbuka. Washington, sekutu utama Israel, menyatakan dukungan penuh terhadap hak Israel untuk mempertahankan diri. Namun Presiden AS saat ini tidak menyatakan akan mengirim pasukan, melainkan mempercepat pengiriman sistem rudal pertahanan tambahan seperti THAAD dan Patriot ke Tel Aviv dan Negev. Kami akan memperkuat sekutu kami, tetapi tidak akan menyeret dunia ke dalam Perang Dunia Ketiga. Juru bicara Pentagon 19 Juni 2025. Rusia dan Cina, posisi abu-abu tapi berbahaya. Rusia menyerukan deeskalasi segera, namun diam atas penggunaan rudal hipersonik oleh Iran. Tiongkok menyebut serangan terhadap infrastruktur sipil di Israel sebagai hal yang mengkhawatirkan, tetapi tidak mengutuk Iran secara langsung. Fakta menarik, Tiongkok tercatat sebagai negara pemasok teknologi navigasi satelit ke Iran sejak 2023, yang kini diduga digunakan untuk memandu rudal presisi Fatah 1 dan Fatah 2. Dunia Islam, resonansi penuh, tekanan politik naik. Di berbagai negara mayoritas Muslim, gelombang dukungan terhadap Iran meningkat drastis, terutama setelah serangan balasan Israel terhadap sasaran di Damaskus dan Baghdad, menewaskan beberapa tokoh ulama Syiah. Beberapa reaksi? Turki, Presiden Erdogan memperingatkan Israel untuk tidak menyentuh kota tua Yerusalem atau akan berhadapan langsung dengan dunia Islam. Indonesia, Kementerian Luar Negeri menyerukan gencatan segera dan penghormatan terhadap hukum internasional dengan retorika yang lebih keras dibandingkan krisis sebelumnya. Pakistan, Parlemen mendesak kerjasama pertahanan langsung dengan Iran jika agresi Zionis tidak dihentikan. Kecemasan global, ekonomi dan energi terancam. Serangan terhadap Tel Aviv dan Pelabuhan Haifa berdampak luas terhadap rantai pasok global. Pengiriman minyak dan gas melalui Laut Tengah terganggu. Harga minyak mentah naik dari $78 menjadi $111 per barel hanya dalam 48 jam setelah serangan hipersonik Iran. Dampak langsung. Bursa saham Eropa dan Asia terpukul. Nikkei turun 3,5%, DAX Jerman anjlok 2,8%. Maskapai dunia membatalkan lebih dari 9.000 penerbangan yang melintasi Timur Tengah. Kontainer ekspor Israel tertahan di pelabuhan Siprus dan Turki. Israel dalam dilema, menyerang balik atau hancur dari dalam. Dalam waktu hanya 10 hari, Israel berubah dari negara dengan pertahanan udara tercanggih menjadi bangsa yang hidup di bawah sirine. Pemerintahan Netanyahu kini berada di bawah tekanan politik dan militer yang ekstrim. Kami tak hanya menghadapi Iran, kami menghadapi kegagalan strategi selama 2 dekade terakhir, kata mantan Kepala Mossad Tamir Pardo. Pilihan Israel kini hanya 2, meluncurkan serangan balik besar-besaran ke Iran yang bisa memicu perang regional, atau meminta mediasi internasional yang berarti mengakui kelemahan dalam strategi pertahanan nasional. Pasca serangan udara Israel terhadap situs strategis Iran di Kerman dan Teheran, respon Iran tidak datang secara langsung dari pemerintah pusat, melainkan dari jaringan proksi bersenjata yang selama ini dibina, dibiayai, dan dipersenjatai oleh Garda Revolusi Iran, IRGC. Di hari-hari berikutnya, 5 front berbeda mulai menunjukkan tanda-tanda aktifnya operasi balasan terhadap Israel. Lebanon Selatan, Hizbullah, Gaza Utara dan Tengah, faksi-faksi bersenjata Palestina, Suriah Gardaya, milisi IRGC dan Syiah Irak, Yaman, kelompok Houthi atau Ansarullah, Irak Syria Border, PMF atau Hashd al-Shaubi. Iran sedang mengaktifkan catur regionalnya. Mereka tidak perlu mengirim tentara, karena proksi-proksi itu adalah jari-jarinya yang siap mencubit Israel dari segala arah. Komentar pakar keamanan regional, Dr. Itai Barak, Tadaharetz. Lebanon, Hizbullah meluncurkan 130 roket dalam 24 jam. Pada 24 hingga 25 Juni 2025, Hizbullah menghujani wilayah utara Israel dengan 130 roket dan rudal Katyusha, mengincar pangkalan militer di Metula dan Kiryat Shmona, pos pengamatan radar di Gunung Hermon, kawasan sipil di Galilea Barat,
Sistem Iron Dome berhasil mencegat sekitar 80% serangan, namun 20 rudal jatuh menghantam rumah dan lahan pertanian, melukai setidaknya 23 warga sipil. Tentara Israel atau IDF merespon dengan serangan udara dan artileri ke 17 titik markas Hizbollah di Nabatiyeh dan Kir. Namun organisasi itu tetap menyatakan siap membuka perang total jika Israel menyerang kembali wilayah Lebanon. Setiap rudal yang jatuh di Beirut akan dijawab dengan rudal ke Tel Aviv. Hasan Nasrallah, pemimpin Hizbollah. Roket dari Jihad Islami dan Hamas kembali menghantam selatan Israel. Meski berada dalam kondisi blokade ketat dan kekuatan berkurang pasca serangan besar 2023, faksi-faksi di Gaza menunjukkan dukungan langsung terhadap Iran. Lebih dari 90 roket ditembakkan ke Ashkelon, Sederat, dan Netivot. Salah satu rudal Quds 101 mengenai kawasan industri dekat Beersheba, menyebabkan kebakaran besar. Hamas menyatakan dalam pernyataan resmi bahwa serangan Israel ke Iran adalah serangan ke seluruh umat perlawanan. Palestina tidak akan diam. Israel menanggapi dengan serangan udara Gerathah dan Khan Yunus, menargetkan fasilitas peluncuran rudal, namun serangan ini juga menewaskan sejumlah warga sipil yang menambah tekanan internasional terhadap Israel. Suriah Bardaya dan Irak, milisi IRGC dan PMF menembaki posisi Israel di dataran Golan. Dalam 2 hari terakhir, serangan mortar dan drone dari wilayah Suriah Bardaya menghantam pos militer Israel di dataran Golan, termasuk pangkalan di Ein Zinan dan Ramat Maksimim. Serangan dilakukan oleh milisi Syiah yang terafiliasi dengan Iran. Beberapa drone kamikaze juga diluncurkan dari wilayah dekat Deir ez-Zor, Irak. Pasukan koalisi AS di Irak melaporkan adanya peningkatan pergerakan senjata dan drone dari garis Iran-Irak menuju Suriah dan Lebanon. Yaman, serangan drone Houthi mencapai Elat. Pada 26 Juni, milisi Houthi di Yaman meluncurkan 3 drone Shahed 136 dan Qasif 2K yang berhasil terbang sejauh 1.800 km dan menghantam area sekitar Pelabuhan Elat di ujung selatan Israel. Meskipun kerusakan minim, serangan ini menunjukkan kemampuan Iran membuka front dari jarak jauh. Kami adalah pedang panjang revolusi Islam. Selama Iran diserang, kami akan membakar musuhnya dari selatan. Pernyataan Brigada Ansarullah, Houthi, melalui Al-Mashirah TV. Israel dikepung, tekanan multifront kembali terulang. Kondisi ini menyerupai Perang Yom Kippur 1973, di mana Israel menghadapi ancaman dari berbagai front dalam waktu yang bersamaan. Namun kini, bedanya. Ancaman datang dari teknologi jarak jauh dan rudal presisi. Musuhnya tak selalu berbendera negara. Ini bukan perang Iran-Israel, ini perang regional generasi baru antara teknologi, psikologi, dan persepsi dominasi. Analisis dari Profesor Andrew Exum, pakar strategi di Middle East Institute.